Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat inayah dan taufiknya hingga kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling terpenting adalah nikmat keimanan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai gadai atau rahan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Fadila Ulfa, yang kedua Umul Fadila, yang ketiga adalah Citra Solihin, dan yang keempat adalah Smila Dewi. Untuk mengefisienkan waktu, kami mulai untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu konsep rahan atau gadai. Pengertian rahan atau gadai. Jadi secara bahasa, rahan atau gadai berarti jaminan, tetap, dan kekal. Sedangkan menurut istilah, yaitu yang pertama, menurut ulama Hanifiyah, rahan adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, rahan adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang, yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila, rahan adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasinya. Selanjutnya, rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat rahan atau gadai ini menurut ulama itu ada 4. Yang pertama, sigat atau lafal penyerahan dan penerimaan. Syarat ini menurut ulama Hanifiyah, rahan jaminan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, karena perjanjian rahan sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah atau batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Yang kedua, rahin atau yang menggadaikan dan murtahin yang menerima gadai. Syarat orang yang berakad menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah balik dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanifiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan balik, tetapi cukup berakal sehat. Dan yang ketiga adalah marhun atau barang yang dijadikan jaminan. Selanjutnya adalah marhun bih atau utang. Mengenai masalah utang ini sendiri, adapun jumlah yang ditanggung oleh orang utang disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, berkewajiban mengembalikan sejumlah uang atau barang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, utang boleh dibayar dengan barang jaminan. Dan yang ketiga, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas. Selanjutnya kita melangkah pada dasar hukum rahan atau gadai. Adapun dasar hukum rahan atau gadai ini ada 2. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Al-Hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2328 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرحن يركب بنفقته ويشرب لبن دري إذا كان مرهونا. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu atau hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Selanjutnya kita masuk pada struktur rahan. Saya persilahkan kepada pemateri kedua, Dela Citra Solihin, untuk memaparkannya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu struktur RAN. Pertama, memanfaatkan barang jaminan. Dalam hal memanfaatkan barang jaminan, ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa murtahin atau pemegang barang jaminan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali atas seizin dan rahin atau orang yang menggadaikan. Sedangkan Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai atau murtahin boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menunggakinya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini, izin penggadai tidak diperlukan. Namun, menurut mazhab Hambali, apabila ayunan berupa hewan atau yang tidak memerlukan biaya, pemeliharaan seperti tanah pemegang ayunan tidak boleh memanfaatkan. Yang kedua yaitu kekurangan barang jaminan. Menurut Imam Hanafi, penerima barang jaminan atau murtahin harus menanggung resiko kerusakan barang jaminan atau marhun. Bila barang jaminan itu hilang atau rusak, jaminan atau murtahin maupun tidak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penerima barang gadai atau murtahin harus menanggung resiko kehilangan atau sebab kelalaiannya. Ketiga yaitu manfaat RAN. Yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Dua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang jaminan yang dipegang oleh bank. Tiga, jika gadai atau RAN diterapkan dalam mekanisme pegadaian sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Ummul Fadilah untuk memaparkan materi ketiga. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yakni metodologi atau pendapat fuqaha terhadap rahan atau gadai. Hukum rahan atau gadai pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yakni sah atau tidak sah. Yang pertama, hukum gadai dikatakan sah apabila yang pertama, adanya utang atau untuk rahin.
Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja. Yang kedua, hak menguasai jaminan. Penguasaan atas jaminan sebenarnya berkaitan dengan rahin, yakni untuk memberikan ketenangan untuk murtahin apabila rahin tidak membantu membayar utang. Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang murtahin. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang rahin. Yang kedua, hukum gadai menjadi tidak sah. Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal adalah tidak adanya akibat hukum pada jaminan. Dengan demikian, diharuskan kembali meminta jaminan. Jika murtahin menolak dan jaminan sampai rusak, murtahin dipandang sebagai perampas. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Asmila Dewi untuk memaparkan materi terakhir. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi keempat, yaitu aplikasi dan problem run. Kontrak run atau gadai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu pertama, sebagai produk pelengkap. Run atau gadai dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai perjanjian atau akad, tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabaha. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua, sebagai produk tersendiri. Dalam run, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Sedangkan resiko atau problem yang mungkin terdapat pada run apabila diterapkannya sebagai produk adalah yang pertama, resiko tidak terbayarnya utang nasabah atau once prestasi. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau dirusak. Sekian. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi rahan atau gadai ini adalah, yaitu yang pertama, secara bahasa, rahan atau gadai berarti jaminan, tetap, dan kekal. Menurut jumhur ulama, rukun rahan atau gadai itu ada 4, yaitu yang pertama sigat atau lafal penyerahan dan penerimaan, kedua rahin yang menggadaikan dan murtahin yang menerima gadai, ketiga marhun atau barang yang dijadikan jaminan, dan yang keempat marhun bi atau utang. Yang kedua, barang jaminan pada prinsipnya bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga rahin atau penggadai tidak mampu mengembalikan atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.